Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa terus belajar dan berinovasi dalam bidang teknologi. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadio Dwi Apriliandi dari program studi S1 Teknik Elektro. Nah, di sini saya ingin membuat video yaitu untuk melengkapi tugas UTS yaitu dari Ibu Siti Nurjannah STMT mata kuliah mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek yang saya buat, yaitu tentang pengatur lampu lalu lintas sederhana dengan tombol pejalan kaki dan LCD I2C berbasis Arduino. Mengapa saya membuat proyek ini? Karena proyek ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu elektronika dan pemrograman mikrokontroler yang bertujuan untuk memecahkan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari, khususnya di transportasi dan juga keselamatan di jalan raya. Nah, kita semua tentu sering menjumpai lah situasi di mana pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang, terutama di persimpangan jalan yang sangat ramai dan tidak memiliki sistem lampu otomatis. Nah, di sini saya akan dari permasalahan inilah saya muncul ide untuk merancang sebuah pengatur lampu lalu lintas sederhana yang bisa membantu pejalan kaki itu untuk menyeberang dengan aman, efisien dan juga teratur melalui pengguna Arduino Uno sebagai pusat pengendalinya. Selanjutnya kita masuk saja ke simulasi programnya. Sebelum masuk kita programnya, alangkah baiknya kita simulasi dulu di kehidupan nyata, yaitu simulasi ini menggambarkan bagaimana sebuah sistem lalu lintas dapat bekerja secara otomatis dengan bantuan mikrokontroler dan beberapa komponen elektronik sederhana. Nah, secara umum sistem ini terdiri dari dua sisi pengguna, yaitu kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki itu sendiri. Dalam kondisi normal, lampu kendaraan berwarna hijau, yaitu sebagai tanda bahwa kendaraan boleh berjalan, dan sementara lampu penjalan kaki berwarna merah menandakan bahwa mereka harus menunggu gilirannya. Nah, namun ketika tombol pejalan kaki itu ditekan, sistem akan merespon dengan mengubah sinyal lalu lintas secara otomatis. Lampu merah kendaraan akan menyala dan lampu hijau pejalan kaki akan aktif. Dan LCD I2C ini menampilkan tulisan menyeberang, yaitu disertai hitungan mundur selama 10 detik. Setelah waktunya habis, sistem akan menyalakan lampu kuning yaitu selama 2 detik sebagai tanda peralihan. Kemudian kembali ke kondisi awal, yaitu kendaraan lampunya akan kembali hijau dan pejalan kaki lampunya akan menjadi merah lagi. Simulasi ini menunjukkan bagaimana sistem sederhana dapat memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan keselamatan pejalan kaki di lingkungan jalan raya. Selanjutnya langsung saja kita masuk program di webwork ini, yaitu tentang pengatur lampu lalu lintas sederhana dengan tombol pejalan kaki dan LCD I2C berbasis Arduino. Di sini saya menggunakan 4 komponen, yaitu yang pertama push button. Ini push button yaitu untuk sebagai input dari pejalan kaki untuk meminta lampu penyeberangan. Di sini LED saya menggunakannya 5. Di sini untuk 3 ini untuk kendaraan, yaitu lampu hijau untuk berjalan, lampu kuning sebagai peringatan, lampu merah sebagai kendaraan itu harus berhenti. Dan 2 ini yaitu untuk pejalan kaki, lampu hijau boleh menyeberang, lampu merah berhenti. Nah, di sini
LCD I2C, yaitu menampilkan si status seperti sistem siap, yaitu kondisi normal. Setelah ditekan nanti akan menampilkan menyeberang dengan waktu hitungan mundur. Dan Arduino yaitu sebagai pengendali utamanya. Langsung saja kita masuk, yaitu dengan menekan tombol run. Nah, di sini LCD I2C ini menampilkan siap, yaitu sebagai input normalnya. Nah, di sini lampu LED untuk kendaraan hijau, yaitu kendaraan boleh berjalan, dan lampu merah untuk pejalan kaki maka harus berhenti. Nah, ketika nanti saya tekan tombol push button ini, lampu kendaraan hijau ini akan berubah menjadi warna merah, dan pejalan kaki yang merah ini menjadi warna hijau. Dan LCD I2C ini menjadi menampilkan kata menyeberang dengan waktu hitungan mundur selama 10 detik. Dan setelah 10 detik ini nanti akan berubah menjadi lampu kuning selama 2 detik, yaitu sebagai peringatan peralihan lampu LED. Nah, langsung saja kita tekan di sini. Nah, berubah dia menjadi warna merah, berubah kalau jalan kaki berubah hijau, menyeberang dengan waktu hitungan mundur selama 10 detik, lampu kuning 2 detik, dan kembali ke seperti semula. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mesin program yang saya buat, yaitu yang pertama itu ada library-nya, input Y dan juga liquid crystal. Nah, yang dimana WirePH ini merupakan library untuk komunikasi I2C, yaitu sistem komunikasi dua kabel SDA dan SDL yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti LCD I2C. Yang kedua, crystal. Library ini untuk mengontrol modul LCD I2C, biasanya agar lebih mudah digunakan dan juga hemat pin. Selanjutnya itu ada definisi pin. Definisi pin di sini pin 7 yaitu untuk lampu kendaraan, lampu merah kendaraan, pin 6 lampu kuning kendaraan, pin 5 itu lampu hijau kendaraan, dan sedangkan pin 4 itu lampu merah pejalan kaki, pin 3 itu lampu hijau pejalan kaki, dan pin 2 tombol yang ditekan oleh pejalan kaki untuk menyeberang. Selanjutnya ada LCD I2C atau inisialisasi, yaitu di sini untuk alamat umum LCD I2C itu, dan juga untuk 16 kolom dan 2 baris tulisan. Selanjutnya itu ada variabel. Nah, variabel ini yaitu untuk menyimpan status apakah tombol pejalan kaki ditekan, jika ditekan. Selanjutnya button push time menyimpan waktu kapan tombol ditekan, berguna untuk menghitung durasi. Dan durasi yaitu lama lampu waktu itu selama 10 detik. Selanjutnya itu ada fungsi setup. Fungsi setup di sini yaitu untuk menandai awal dari fungsi setup. Pin mode vehicle red yaitu untuk mengatur pin 7 sebagai keluaran atau output untuk lampu merah kendaraan. Kalau yang ini untuk sebagai pin 6 sebagai output untuk lampu kuning kendaraan. Yang ke ini mengatur pin 5 sebagai output lampu hijau kendaraan. Selanjutnya di sini yang keempat mengatur pin 4 sebagai output lampu merah untuk pejalan kaki, dan yang kelima sini mengatur pin 3 sebagai output untuk pejalan kaki, output lampu hijau untuk pejalan kaki, dan yang kelima itu mengatur pin 2 sebagai input
untuk tombol pejalan kaki dengan resistor pull up internal aktif. Selanjutnya yaitu ada inisialisasi LCD. Nah, di sini inisialisasi LCD ini untuk modul LCD agar siap digunakan. Yang kedua, backlight, yaitu untuk menyalakan lampu latar LCD supaya layar terlihat terang. Yang ketiga sini LCD clear, untuk menghapus teks lama dari layar LCD agar bersih sebelum menulis pesan baru. Yang terakhir di sini LCD print, yaitu siap, menampilkan tulisan siap di baris pertama LCD menandakan bahwa sistem telah siap untuk digunakan. Nah, di sini mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin di sini tidak bisa dijelaskan satu persatu karena mungkin terlalu panjang juga, dan intinya itu adalah library tadi yang di atas, dan di sini adalah program inputnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dapat saya simpulkan, sistem ini dapat bekerja secara otomatis untuk mengatur nyala lampu kendaraan dan lampu pejalan kaki. Seterusnya, tombol pejalan kaki ini berfungsi untuk sebagai pemicu agar kendaraan berhenti dan memberi waktu bagi pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Selanjutnya, LCD berperan penting untuk memberikan informasi visual seperti status menyeberang dan waktu hitung mundur, sehingga pengguna dapat memahami kondisi sistem dengan jelas. Yang keempat, program ini berhasil meniru prinsip kerja sistem lalu lintas dengan logika sederhana dan efisien. Mungkin saran yang dapat saya berikan, yang pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor ultrasonik ataupun inframerah untuk mendeteksi pejalan kaki secara otomatis tanpa tombol. Yang kedua, dapat juga ditambahkan buzzer atau suara peringatan untuk membantu penyandang disabilitas ketika waktu menyeberang dimulai dan hampir habis waktunya. Yang ketiga, durasi waktu nyala lampu dapat dibuat dinamis menggunakan potensiometer atau input dari sensor lalu lintas. Dan yang keempat, penggunaan modul RTC real time clock juga bisa ditambahkan agar sistem dapat beroperasi sesuai waktu sebenarnya, misalnya berbeda antara malam dan juga siang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam proyek saya ini memiliki banyak sekali kekurangan, belum dapat dikatakan sempurna, dan saya minta maaf atas segala kekurangan, baik itu dari segi penyampaian materi ini yang kurang baik. Saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.